kembali lagi di program Ma RT Lapor Nama. Ya, akhir-akhir ini publik dibuat resah karena banyak sekali kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tidak cuma lingkup nasional, tapi juga lingkup kota Balikpapan Madinatul Iman. Sekolah, lembaga pendidikan, rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk berlindung untuk anak, ternyata menjadi tidak aman lagi. Orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung anak, ternyata menjadi pelaku dari kekerasan seksual terhadap anak itu sendiri. Nah, di studio telah hadir Bapak Haji Muhammad Qasim SHMH, salah satu kepala bidang nih ya, kepala bidang perlindungan anak dari DP3AKB Kota Balikpapan telah hadir di studio. Terima kasih Pak Qasim, apa kabarnya ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir di sini Iya. untuk menyebarkan virus edukasi Edukasi kepada masyarakat terkait Iya. dengan perlindungan anak. Amin ya. Walaupun hujan deras tadi beliau tetap hadir di sini untuk mengedukasi kita semua tentunya ya. Baik, kita bisa lihat dulu Pak di layar. Ini ada tangkapan layar tentang kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Balikpapan mulai dari Oktober sampai Desember. Ini ada kasus korban pencabulan oleh ayah sendiri. Jadi dari umur 11 tahun hingga sekarang. Terus ada lagi ini juga oknum dosen ya yang ternyata menyetubuhi siswi SMP berusia 14 tahun ya. Ya Allah, terus ada lagi. Nah, ini kasus pencabulan anak di Balikpapan Utara, korbannya lebih dari 3 orang. Dan notabene ini di lembaga pendidikan ya. Oke, dan ini yang terakhir, barusan kita dengar kabar bahwa anak perempuan di bawah umur di Balikpapan diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri. Ya Allah Pak, miris sekali ini emak-emak ini gregetan Pak ini. Ceritanya gregetan banget nih. Sama Bu. Oh saya sama, juga gregetan. alhamdulillah kalau sama Pak. Jadi kita punya keresahan yang sama ya Pak ya. Nah ini kira-kira Pak, kalau dari Pak Qasim sendiri sebagai kepala bidang perlindungan anak, yang jadi sebab sampai sebanyak ini gimana? Atau memang ada tren kenaikan Pak ini? Baik, terima kasih. Saya harus manggil siapa Ibu? Boleh Ibu, boleh Ma RT. Ma RT ya. Iya, Ma RT. Terima kasih Ma RT. Iya. Kalau berbicara kekerasan terhadap anak, mungkin kita berbicara dulu apa sih itu anak gitu ya. Iya, betul. Karena kekerasan itu karena mereka khususnya pelaku itu tidak memahami itu apa itu anak gitu. Jadi saya sebelum ke itu saya coba berbicara dulu tentang anak. Iya. Kita semua pernah merasakan jadi anak gitu ya. Iya. Kita merasakan jadi anak, tahu apa itu maunya anak, tahu apa yang dirasakan anak kalau kita dimarahi, kalau kita dipukul, apalagi mendapatkan kekerasan. Iya. Pasti kita tahu. Nah, para pelaku ini sebenarnya tahu karena mereka juga menjadi anak. Pernah jadi anak, ya. iya. Tapi mata dan hatinya itu sudah tertutup gitu. Apalagi pelakunya adalah ayah kandung. Kok bisa gitu? Justru orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat. Iya. Nah, jadi kita berbicara anak itu unik gitu, berbeda dengan orang dewasa. Iya. Tapi orang dewasa kadang-kadang ini tidak paham tentang anak. Gitu. Bagaimana harus memperlakukan anak, bagaimana harus menyayangi anak, bagaimana harus melindungi anak. Ini kadang-kadang orang tua itu tidak paham. Bahkan memaksakan kehendak, dan kalau kehendaknya tidak dituruti, ini melakukan kekerasan berupa kekerasan fisik, psikis dan sebagainya. Iya. Jadi itulah pertama karena ketidakpahaman dari pihak orang tua ataupun dalam hal ini pelaku, bagaimana sih seharusnya memperlakukan anak. Sedangkan anak itu Bu, Ma RT ya, itu harus dilindungi. Kenapa harus dilindungi? Karena anak itu masa depan kita gitu.
Aset bangsa. Apakah itu sebagai keluarga? Apakah itu sebagai suatu bangsa? Iya. Jadi kalau mau melihat anak bangsa kita ke depan, lihatlah anak kita sekarang. Iya. Jadi kalau anak kita sekarang mendapatkan kekerasan, anak kita dalam keadaan penuh ketakutan karena sering dibully, Iya. sering mendapatkan kekerasan psikis dari orang tuanya, bahkan mendapatkan kekerasan seksual. Ini bagaimana ke depan bangsa ini? Jadi anak ini adalah masa depan kita yang harus dilindungi. Yang kedua, anak ini merupakan amanah dari Allah. Amanah dari Allah yang memang harus kita terima apapun keadaan anak kita. Karena amanah itu kita tidak boleh memperlakukan apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Apakah itu dengan cara memukul, memarahi. Ada yang orang bilang, oh ini anak-anakku sendiri kok, aku yang ngasih makan. Apa urusannya dengan Anda? Nah, ini tidak memahami bahwa anak itu adalah amanah Allah. Jadi yang harus kita dijaga jaga dan kembalikan lagi kepada yang memberi amanah itu. Supaya apa yang dititipkan itu utuh dan kita bisa merawatnya dengan baik. Nah, oleh karena itu semua pihak, semua elemen harus memahami tentang perlindungan anak. Karena anak kita itu adalah masa depan kita, masa depan bangsa ini. Yang kedua, bahwa anak itu adalah amanah Allah. Maka kita harus bisa menjaga berupa perlindungan anak. Apa itu perlindungan anak? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Ya, ini yang tidak dipahami. Perlindungan anak itu adalah suatu kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, untuk tumbuh berkembang, berpartisipasi, minat bakat itu terasah gitu, dan bisa mendapatkan perlindungan. Kemudian mendapatkan perlindungan dari hal kekerasan maupun diskriminasi. Inilah yang dikatakan perlindungan anak. Gitu. Jadi bukan hanya ngasih makan, bukan ngajak ke mall, tapi banyak hal. Pemenuhan hak anak, dan kedua melindungi hak-hak anak, melindungi anak dari kekerasan. Inilah yang harus dilakukan. Nah, ini yang tidak dipahami sehingga terjadilah kekerasan demi kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak tuh banyak, Mbak RT ya. Fisik. Jadi kekerasan fisik itu yang memukul, menonjok. Kekerasan psikis itu hari-hari dimarahi sehingga anak dalam keadaan rasa takut, cemas, termasuk di sekolah dan sebagainya, itu berupa bully. Kemudian ada kekerasan seksual. Ini yang dari sekian kekerasan itu menjadi paling banyak ya, paling banyak, di atas 50%. Nanti kita lihat datanya ya. Dan ini sangat miris dari tahun ke tahun. Sepertinya angka itu terus meningkat, ada kalanya turun, habis itu meningkat lagi. Artinya dalam hal ini perlu ada intervensi dan kesepakatan dari semua elemen masyarakat. Kalau hanya pemerintah saja yang bergerak, itu tidak mungkin. Karena anak itu ada 3 waktu. Ya. Sepertiga waktunya ada di rumah, itu urusannya orang tua. Sepertiga waktunya ada di sekolah, itu urusannya guru. Sepertiga waktunya ada di lingkungan sekitarnya, apakah itu di temannya, apa itu di tetangganya. Nah, di masing-masing sepertiga ini semua harus bergerak. Semua harus bisa menjamin tentang perlindungan anak. Apakah itu di rumah? Iya, harus orang tuanya harus paham bagaimana perlindungan anak. Di sekolah juga iya, harus sekolah itu sekolah ramah anak. Di lingkungan juga begitu. Di teman-temannya jangan sampai anak ini mendapatkan bulian. Apalagi orang-orang sekitar. Anak ini kan tidak jauh-jauh. Apalagi terus mendapatkan kekerasan. Inilah yang barangkali harus dipahami oleh masyarakat. Masalah-masalah lain memang ada faktor internal, faktor eksternal yang itu menjadi perlu kita lakukan intervensi. Jadi
bagaimana kita di dalam pencegahannya, kemudian kalau ada kasus itu bagaimana penanganannya. Nah ini berbicara pemenuhan hak-hak anak itu seperti apa, penanganannya seperti apa, nanti mungkin lebih lanjut lagi kita bicarakan. Ya. Tapi kalau dari upaya pemerintah sendiri Pak, sebagai ketua kepala bidang perlindungan anak, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual itu apa saja sih Pak? Baik, kita coba tampilkan data dulu ya, supaya masyarakat tahu bagaimana sih kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Kita lihat dari kekerasan dulu. Kita lihat. Bisa ditampilkan di layar? Ya, kita lihat. Saya punya data sejak tahun 2012 sampai data tahun 2021. Ya. Ini dari tahun 2012 ke 2017 ini trennya naik gitu ya. Trennya naik terus. Di awal itu angkanya memang kecil. Kemudian puncaknya itu di tahun 2017. Mungkin saya jelaskan dulu. Tahun 2017 itu adalah kami di bidang perlindungan anak itu masif bagaimana mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Sedangkan di awal-awal 2012 itu kelihatan angkanya kecil. Bukan berarti kasusnya itu sedikit, ya. Kemudian naik lagi. Tahun 2013 hanya 28, kecil. Naik lagi 40. Nah, ini menandakan saya berasumsi bahwa angka kecil ke angka besar itu saya menggambarkan adalah tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus. Betul, gitu ya. Terus kenapa tahun 2017 itu kok angkanya tinggi banget? Itu puncaknya di situ. 79 kasus. Kenapa kok seperti begitu? Dapat saya jelaskan, saya masuk di perlindungan anak itu tahun 2016. Disitulah saya masif ya. Pertama membentuk lembaga-lembaga relawan yang bagaimana bisa mengedukasi masyarakat untuk tidak takut melapor. Bagaimana pemenuhan hak anak itu bisa terpenuhi, hak bermain, hak sekolah, hak mendapatkan pengasuhan, itu kita terus ya. Sampai tingkat RT itu ya Pak ya. Kemudian kami bentuk relawan-relawan pemerhati anak. Ada namanya seksi PPRT. Waktu itu seksi PPRT belum terbentuknya tahun 2018. Tapi kami masif di kelurahan-kelurahan itu melakukan upaya sosialisasi untuk pencegahan. Makanya tahun 2017 itu laporannya meningkat. Di satu sisi saya senang, tapi di satu sisi saya sedih karena ternyata banyak. Berarti kekerasan terhadap anak itu seperti fenomena gunung es. Oleh karena itu, hai orang tua, jangan terlena bahwa di sekitar kita itu banyak predator-predator anak yang bisa mencelakakan anak kita. Oleh karena itu, saya menggugah kepada para orang tua, ayo kita lakukan pencegahan, lakukan perlindungan kepada anak kita supaya kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual itu tidak terjadi. Nah, saya cerita ya supaya para orang tua itu ngeh dan benar-benar sadar. Apa pentingnya melakukan perlindungan pada anak. Saya di awal menjadi kepala bidang perlindungan anak itu, saya tadinya senang Mak RT. Saya bisa bermain-main sama anak, bisa tambah muda lagi saya gitu, seperti anak-anak gitu. Bisa main-main dan sebagainya. Ternyata di awal saya jadi kepala bidang itu, saya dihadapkan dengan kasus anak yang cukup berat. Jadi kasusnya itu terjadi 2016. Anak ini tidur bersama orang tuanya. Kemudian ternyata ada pencuri masuk.
rencananya mau mencuri tabung gas, ternyata ngelihat anak yang masih belum sekolah waktu itu, mungkin gimana ya, setan lewat. setan hitam lewat, masuk, diboponglah anak ini. Ya Allah. Dibawa ke semak-semak. Kemudian apa yang terjadi? Anak ini disetubui dari depan dan belakang. Karena disetubui dengan cara paksa, robeklah antara pembatas vagina dengan dubur. Ya Allah. Apa yang terjadi? Selama 2 tahun anak ini harus menggendong kantong plastik yang mengeluarkan untuk kantong kencing itu. Karena tidak bisa kencing dari vaginanya, BO-nya juga begitu. Bayangkan kalau ini anak kita, ibu, bapak, seperti apa? Saya waktu itu sudah dihadapkan seperti itu. Saya sedih sekali. Anak ini sampai dioperasi itu sampai 4 kali. Dari tahun 2016 ke 2018, dokter itu tadinya sudah angkat tangan di Dr. Kanojoso, Rumah Sakit Kanojoso. Terakhir saya melihat pada saat operasi terakhir itu, dia bilang, "Ma, aku takut." Saya nangis, Bu. Saya nangis. Ya Allah, anak sekecil ini begitu beratnya mendapatkan penderitaan. Saya bayangkan kalau ini anak saya gitu ya. 2 tahun, Bu, itu tidak sedikit. Harus kencingnya dari plastik itu. Orang sakit kencingnya mungkin udah sampai sebulan itu ya. Ini 2 tahun. Ini biadab betul. Alhamdulillah pelakunya itu dihukum 20 tahun. Itu sudah maksimal. Artinya Bapak Ibu sekalian atau Bapak para pemirsa sekalian, ayo kita jangan lengah terhadap anak kita. Predator anak itu ada di mana-mana dan pelakunya itu tidak jauh dari kita. Dan apa yang ditayangkan kasus-kasus tadi, ada yang kakeknya, ada yang guru, dosen, ayah, kemudian kakak. Di Balikpapan itu lengkap, Mak RT. Apa yang terjadi di luar di Indonesia, di Balikpapan itu kalau saya buka datanya itu lengkap, ada semua. Di pesantren yang di Jawa Barat itu mencabuli berapa anak tuh? 8 ya? Lebih, Pak. Lebih. Iya, lebih. Di Balikpapan ini lagi diproses. Saya gregetan juga. Yang terbaru ya, Pak ya? Iya, tadi 3 yang melapor, yang berani melapor. Itu korbannya diduga sampai 13 orang. Itu belum ditindak, Pak? Saya mau bicara gimana ya? Jajaran saya sebagai UPTD PPA sudah melakukan maksimal. Pendampingan korban, melakukan konseling, kemudian membantu bagaimana penyidik untuk bisa difasilitasi mengumpulkan alat bukti. Ini sejak bulan Oktober ya, pertengahan Oktober saya baca berita. Sudah Januari. Sepertinya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa tersingkap permasalahan ini ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pihak penyidik bisa menetapkan pelakunya meningkat menjadi tersangka. Sehingga apa yang terjadi di Balikpapan itu menjadi pelajaran ya. Bahwa kita jangan lengah, orang yang seharusnya melindungi anak kita ternyata justru melakukan pelaku. Dan itu di lembaga pendidikan ya, Pak ya? Iya. Aduh. Dan ini tanggal 7 Januari. Saya pagi tadi baru mendapat laporan lagi. Saya masih menyelidiki, ini terjadi juga di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan lagi? Korbannya 2. Ya Allah. Dan ironisnya tidak ada yang berani melapor. Saya bingung dari pintu mana saya bisa menjangkau ini dengan alasan nama baik pendidikan apa lembaga ini tidak melapor. Oleh karena itu kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kekerasan terhadap anak ini berdampak buruk terhadap masa depannya. Iya.
Apakah itu kekerasan fisik, dipukul, apakah itu kekerasan psikis, itu dimarahi, dibentak, dibully sehingga anak itu merasa ketakutan, apalagi kekerasan seksual. Traumanya bisa seumur Kekerasan hidup. fisik saya boleh bercerita, ini terjadi di Balikpapan. Seorang anak yang hari-hari oleh orang tuanya ditonjok mukanya, anaknya kekar gitu ya. Tapi sama orang tuanya ya hari-hari ditonjok gitu. Mungkin disuruh jadi petinju gitu ya. Apa yang terjadi dengan anak ini? Anak ini kelas 4 atau kelas 5 ya. Apa yang terjadi di sekolahnya? Anak ini balas dendam dengan teman-temannya yang di bawah dia. Dia Ada yang lampiaskan ya. dicekek, ada yang ditonjok. Ini terjadi di Balikpapan. Kami UPTD PPA coba melakukan pembenahan perilaku seperti ini. Alhamdulillah bisa, walaupun berat. Kemudian setelah selesai kami kembalikan ke orang tuanya. Ternyata apa yang terjadi? Kembali lagi seperti itu. Tonjokin lagi. Jadi tidak bisa satu pihak melakukan pembenahan, pihak lain Tidak melakukan yang sama. Kembali lagi seperti itu. Kemudian, ini kekerasan fisik, kekerasan seksual. Ini terjadi juga di Balikpapan. Saya awalnya cerita ini ada di kota seberang. Gitu. Ternyata terjadi di sini gitu. Anak yang awalnya mendapatkan kekerasan seksual, dampak yang didapat oleh dirinya itu ternyata dia ketagihan seks. Anak ini umur usia SD kelas 5 kalau tidak salah. Jadi bukan trauma ya Pak, Bukan trauma. Ketagihan. Ya. Saya cerita yang di luar kota. Jadi kalau yang di luar kota Balikpapan itu kota tetangga ya, bukan di luar Kalimantan, kota tetangga. Anak ini pernah diperlakukan kekerasan seksual. Mungkin kayaknya sama pamannya. Tapi tidak dilakukan konseling, tidak dilakukan pemulihan trauma. Dibiarkan begitu saja. Apa yang terjadi? Dia tiap malam lompat jendela, datang ke tukang ojek. Waktu itu belum ada ojek online seperti ini kan. Iya. Ojek itu kan Di pangkalan rempol itu. gitu. Dia minta disetubui. Ini nyata. Kemudian di Balikpapan juga begitu. Tapi beda, kalau di Balikpapan itu minta disetubui oleh pamannya, pacarnya. Dia masih SD, kecil, tapi sudah seperti itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengedukasi kita semua. Banyak masyarakat, banyak keluarga, banyak lembaga pendidikan, banyak wilayah, apakah itu RT, apa itu kelurahan, dengan atas nama demi nama baik, kekerasan seksual itu disembunyikan. Tidak dilaporkan. Hai masyarakat, hai ibu-ibu, bapak-bapak, kalau itu Anda lakukan, tunggu anak kalian akan menjadi pelaku seksual. Yakin itu. Seperti yang saya contohkan tadi. Kalau itu tidak dilakukan pemulihan traumanya itu, datanglah ke psikolog. Ya, jangan dibiarkan dengan alasan karena ini kakeknya, ini tetangga, kemudian oleh Pak RT atau Pak Lurah didamaikan sudah. Yang damai itu adalah keluarga, antara keluarga. Ini belum selesai korban ini. Salahnya belum selesai. Ada Mak RT itu yang sampai bosok itu vaginanya. Ya Allah. Karena dibiarkan. Bosok, bau. Begitu kita anukan ke rumah sakit Kenojoso, bau anunya itu. Karena dibiarkan. Kemudian jangan sampai juga jadi ketagihan seksual. Atau sebaliknya akan benci kepada laki-laki. Kalau toh dia kawin, dia mungkin dingin sama laki-laki atau menjadi tomboy, menjadi lesbi ya.
seperti begitu. Jadi karena gitu balas dendam, dia perempuan kemudian berubah perilaku menjadi pelaku lesbi. Artinya saya garis bawahi, tolong kepada masyarakat, kalau ada menemukan kasus seperti ini, jangan takut untuk melapor. Kami akan merahasiakan siapa yang melapor. Kami tidak mengungkap apa itu lembaganya. Kami tidak mengungkap siapa itu Pelakunya. Pelaku. Nanti itu Urusannya. Kami yang perlu ditangani pertama adalah korban. Kalau urusan pelaku itu nanti akan mengalir. Korban dulu yang harus dilakukan. Jangan sampai jatuh ketiban tangga lagi. Ini anak kita, Bu. Ini masa depan kita. Masa tega anak kita dibiarkan seperti itu? Sudah disetubui orang, kemudian tidak diperlakukan untuk dikonseling. Ini orang tua apa? Ini guru apa? Kok tidak mau melaporkan? Datang ke lembaga yang sudah resmi, UPTD PPA, supaya kasusnya itu supaya anak itu dibenahi perilakunya, kasusnya itu bisa dirunut. Kalau masalah nama baik itu urusan belakang. Namanya menyimpan daging busuk itu akan tetap tercium juga. Itulah ya garis poin yang ingin saya sampaikan. Tolong lapor. Sekarang UPTD PPA itu sudah sangat mudah. Ada aplikasinya ya? Sudah aplikasi melaporkan. Iya. Ada namanya Lapor Pak. Ya, bisa diunduh di Play Store. Lapor Pak Balikpapan itu akan tinggal bisa di situ curhat. Kemudian ada di situ bisa melaporkan kasus, atau kalau melaporkan kasus itu bisa tanya kasus ini sudah sampai mana, itu dilaporkan, atau di hotline UPTD PPA itu laporkan. Insya Allah pelapor itu akan kita lindungi. Itulah Ma RT, saya tidak jemu-jemunya ya untuk ke masyarakat mengedukasi tentang kekerasan seksual, terutama itu tolong laporkan karena ini demi korban. Jangan sampai sudah diperlakukan seperti itu, perilakunya tidak dibenahi sehingga menjadi perilaku yang menyimpang. Apakah itu nanti dingin sama laki-laki, tidak suka dengan laki-laki, atau balas dendam, ya, atau dia berperilaku menyimpang. Biasanya dalam kasus-kasus seperti ini korban itu libidonya naik, tidak seperti seumurnya. Gitu. Saya kira itu mungkin hal lain yang mau Pak Kosem, terkait masalah pelaporan, terkadang masyarakat tuh banyak nggak tahu kalau ada mengalami kejadian seperti ini, saya harus kemana? Dan itu banyak saya temukan ya. Akhirnya bahwa alhamdulillah kalau ada kader PPA di tiap RT itu menjadi ujung tombak yang akhirnya menyampaikan apa-apa yang sudah didapat mungkin dari penyuluhan UPTD PPA. Ternyata banyak sekali loh Pak, di masyarakat itu banyak yang nggak tahu. Ya. Baik, Balikpapan di dalam pencegahan kekerasan terhadap anak itu diakui oleh Kementerian PPPA. Baik pembentukan lembaganya maupun sistem yang dilakukan. Di Balikpapan sebenarnya Mbak RT itu sebenarnya tidak ada sejengkal pun anak itu akan mendapatkan kekerasan kalau itu semua bisa berfungsi. Kenapa saya mengatakan begitu? Pertama, kami pemerintah Kota Balikpapan melalui bidang pelindungan anak itu telah melakukan suatu kegiatan namanya Lautan RT, yaitu pola penguatan pengasuhan terhadap anak dari RT ke RT. Kami namakan Lautan RT. Kami datang tuh ke RT ngumpulkan warga. Tapi kadang-kadang begini, Pak RT ini susah betul ngumpulin ibu-ibu. Padahal begitu kami lakukan itu, ada yang sampai nangis Pak RT. Kasusnya banyak Pak di bawah. Nangisnya begini. Kok baru sekarang ya saya tahu tentang pola asuh. Ternyata saya ini keliru mengasuh anak. Ada seperti begitu. Jadi kami sasaran keluarga berusaha bagaimana pola asuh karena kekerasan itu bermula dari pengasuhan yang keliru. Kemudian di tingkat RT kami membentuk relawan
Relawan namanya seksi PPART, seksi perlindungan perempuan dan anak di RT. Ini melekat kepada pengurus RT, ya. Jadi di pengurus RT itu kan ada ketua, sekretaris, bendahara, dan ada seksi-seksi. Dan berdasarkan instruksi wali kota, salah satu seksinya harus ada namanya seksi PPART. Kemudian di tingkat kelurahan, kami juga membentuk relawan, namanya PPATBN, Pelindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Ini semua masyarakat. Dan kami latih bagaimana cara pemenuhan hak-hak anak. Hak-hak anak jangan sampai ada yang tidak punya akte, jangan sampai ada anak yang putus sekolah, jangan sampai ada anak di wilayahnya itu yang hari-hari mendapatkan kekerasan dari orang tua. Itu diedukasi oleh seksi PPRT maupun PPATBN karena dia yang tahu wilayahnya. Kemudian kalau ada kekerasan, responnya harus ada. Jadi sebenarnya tidak ada sejengkal pun kekerasan di Balikpapan itu seharusnya tidak terjadi kalau ini semua bergerak. Nah, kemudian di Balikpapan secara penilaian kota layak anak itu sudah posisi di tengah. Artinya, ya, Pak, ya? Artinya Balikpapan itu belum kota layak anak. Ya. Jadi kekerasan juga masih terjadi, pemenuhan hak anak itu masih belum terpenuhi, ada yang stunting, ada yang masih putus sekolah. Itu karena memang kita belum sampai pada kota yang layak anak. Masih kita posisi Nindya ya, belum yang tingkat pertama ya Pak ya, belum kota layak anak belum. Nah, kami terus melakukan itu, kami menyadarkan kepada dinas-dinas terkait yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak, seperti misalnya mengenai jangan sampai ada anak yang jualan kerupuk, itu kan karena orang tuanya kan mungkin dia tidak mampu. Bagaimana dinas sosial itu mendata mereka, orang tuanya itu seperti apa, pekerjaannya apa, bisakah itu masuk kepada kategori miskin, kalau sudah masuk apa istilahnya itu jadi KHA ya, pokoknya kategori miskin yang nanti mendapatkan PKH Pak. PKH ya. Itu bisa mendapatkan layanan-layanan, bantuan-bantuan yang bisa didapat. Termasuk jangan sampai ada anak sekolah dan sebagainya. Inilah ada di OPD-OPD terkait. Kemudian hal yang barangkali menjadi tidak menjadi perhatian penuh ya, padahal ini penting. Di Balikpapan itu Mak RT belum ada namanya ruang bermain anak, ruang bermain ramah anak. Kalau ruang bermain anak banyak. Ada di taman-taman, di Taman Bekapai dan sebagainya. Tapi yang benar-benar ramah anak itu belum ada, belum terstandar. Jadi seperti ini kami ajukan tahun 2020 seperti Taman 3 Generasi karena di sana banyak anak-anak dan memang tamannya itu untuk 3 generasi, ada usia anak, usia dewasa dan usia lansia. Nah, usia anak itu kami coba distandarkan. Ini belum terstandar. Masalah ruang bermain ramah anak. Belum anak-anak itu mendapatkan tempat bermainnya ada ndak di RT. Ada ndak di kelurahan. Tempat anak bermain bola. Bermain selodor, bermain asinan. Saya mungkin sama Mak RT dulu masih ingat main asinan. Hari-hari itu Pak. Petak umpet, itu hari-hari. Sekarang ada ndak itu? Mainannya HP Pak. Dan jangan salahkan kalau anak itu bermain dengan dirinya sendiri, yaitu HP. Berselancar di kamar. Ya, siapa yang salah? Salah kita semua. Kenapa kok dijadikan rumah semua di RT itu? Mana lapangan bola? Mana lapangan? Ada Pak di RT saya. Iya. Nah, itulah yang perlu dipikirkan. Tidak mesti luas, tapi dibentuk. Saya lihat di Jogja itu Mak RT, mungkin bisa menjadi inovasi. Memang tidak ada ini perumahan, tapi di situ ada jam tertentu yang diatur. Ini tutup gang ini,
untuk tempatnya bermain, disupport oleh warga situ. Main asinan, kan, main bola plastik ke apa. Ada jam tertentu yang memang ditutup. Nah, kita tidak memikirkan itu. Kalau dipikir sudah ini terjadi kekerasan seksual, padahal kita tidak bisa memenuhi anak itu bisa bermain. Akhirnya main dengan HP-nya, berselancar di dunia maya. Kemudian ketemulah dengan predator, dengan sudah di rumahnya tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan belayan, hari-hari dibentak, dapatlah teman yang musang berbulu ayam, bermuka sayang, gini, akhirnya ketemuan, terjadilah prahara, kekerasan seksual. Ini terjadi di Balikpapan. Begitu saya layani gitu ya, begitu saya tangani, orang tuanya mundur lagi. Ini yang sering terjadi. Oleh karena itu, ayo kita orang tua kita waspada. Kita bukan hanya memenuhi kebutuhan anak itu hanya masalah makan atau cukup disekolahkan, terserah sekolah itu yang ngatur, yang membenahi perilaku anak saya. Di rumah hari-hari dimarahi. Akhirnya apa yang terjadi? Sekolah jadi bengkel. Bengkelnya untuk membenahi perilaku anak. Ini kan tidak benar. Harus semua untuk membentuk sekolah ramah anak harus ada orang tua, ada guru sekolah, ada orang tua, ada siswa. Semua ini harus ada keterkaitan. Kalau tidak, sekolahnya aja yang ngajarin budi pekerti, di rumahnya tidak karu-karuan ngelihat bapaknya mabuk, bapak ibunya berantem, gimana mau jadi anak baik? Ya, jadi berbicara masalah perlindungan anak itu gampang diucapkan, kompleks. Di satu sisi terbenahi, di sisi lain. Jadi harus sinergi semuanya ya Pak. Harus sinergi semuanya. Nah, jadi kembali kepada kekerasan seksual ini cukup memprihatinkan. Boleh saya bicara lagi ya, masih panjang ya waktunya. Masih ya. Pak. Ada satu hal yang menjadi fenomena dan sampai sekarang saya sulit untuk melakukan intervensi. Apa itu Pak? Ini supaya orang tua ini waspada. Bahwa di Balikpapan maupun di Indonesia itu sudah marak namanya prostitusi anak secara online. Yang online ya Pak ya. Ya. Ini tidak bisa kita pungkiri karena memang ada aplikasinya. Ya. Ya. Banyak micet itu Pak ya. Micet itu ada macam-macam ya, termasuk Facebook juga. Jadi terjadilah prostitusi online bagi anak dan pelakunya anak. Karena memang anak ini kan masih segar ya menjadi incaran para yang hidung belang itu. Gitu. Jadi di Balikpapan, Mbak RT ini cukup marah. Gitu. Kenapa sulit Pak? Kenapa sulit ditindak atau bagaimana Pak? Jadi praktek prostitusi online itu terselubung. Aplikasinya jelas, ya seperti yang disebut tadi micet, jelas. Ini bukan ranah kami, tapi ini sarana. Kemudian pertemuannya itu di suatu penginapan dan penginapan itu kadang-kadang tidak di tempat hotel atau apa, tapi kadang-kadang di guest house. Kemudian yang miris lagi, mereka itu ada kadang-kadang berkelompok gitu ya, nyewa dari satu rumah ke pindah-pindah gitu supaya tidak tertangkap. Ya sewanya itu dari uang itu. Kemudian saling menjual gitu, menjajakan diri. Sangat miris. Sebuah keperawanan hanya dinilai dengan angka 750.000. Ada seperti begitu. Dan orang tua tidak mengerti ini. Bisa juga karena orang tuanya memang tidak peduli dengan perkembangan anak, atau memang tidak tahu apa yang dilakukan anak. Kan kadang-kadang anak itu kan menyendiri di kamar gitu ya. Apalagi zaman HP seperti ini. Orang tua, wah anak saya anteng di kamar. Sudah tentrem rasanya. Sudah tentrem rasanya. Karena menganggap diri kita dulu, kalau kita tidak kemana-mana, orang tua sudah
anteng, aman. Anteng. Padahal dia berselancar, Ya. menjajakan diri. Beda kalau zaman dulu nggak Iya, ada HP. Kalau dulu prostitusi itu ada tempatnya, namanya lokalisasi. Ya. Sekarang lokalisasinya itu ada di HP. Hai orang tua, ini harus Anda ketahui bahwa sekarang masalah prostitusi online bagi anak itu marak. Dan ini terjadi di Balikpapan. Ada pernah kami nangkap ada 11 anak. Anak-anak. Anak, usia anak itu kan umur 18 ke bawah ya. sampai 18, ya 18 ke bawah lah. Ya ada usia SMP, Ya Allah. kecil. Saya bingung, ini seperti apa gitu ya? Kok bisa terjadi seperti ini? Nah, jadi intervensi kami adalah bagaimana orang tuanya dipanggil dibina, kemudian sekolahnya seperti apa. Nah, inilah pembinaan kami. Untuk pencegahannya itu tadi dengan metode lautan RT. Tapi kalau sampai kami menutup aplikasi itu dan sebagainya, kayaknya kami tidak bisa jangkau ke sana. Bukan ranahnya. Bukan. Iya. Dan ini terselubung. Jadi itulah kami sulit. Oleh karena itu cara kami adalah bagaimana penguatan pengasuhan orang tua, menyadarkan supaya melakukan perlindungan anak, yaitu pemenuhan hak anak dan melindungi anak apabila terjadi dari tindak kekerasan. Saya kira itu mungkin ada hal yang mau dikembangkan. Pak Kosim, kalau saya bicara hukum mungkin memang bukan ranah Bapak ya. Nanti mungkin dari Kanit Renakta saya juga sempat bicara juga, mudah-mudahan bisa hadir di sini. Tapi kalau dari Pak Kosim sendiri, ketika si korban ini ada melaporkan, tahapannya apa saja sih Pak yang dilalui? Apa mulai dari pendampingan dulu atau bagaimana? Karena kebanyakan orang terstigma ini mohon maaf saja, saya pernah ketemu sama orang, Bu, kita laporan aja, tapi nggak mau. Karena apa? Ini aib. Ini nanti bagaimana, ini keluarga saya. Ya yang seperti itulah Pak. Jadi ini mungkin dicerahkan dulu Pak, ada pencerahan. Jadi seperti apa pendampingan ketika ada korban? Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya mengajak masyarakat, terutama pada keluarga, jangan dibiarkan anak kita itu apabila mendapatkan kekerasan dengan cara damai, tidak ada tindak lanjut untuk pendampingan, khususnya kepada korban. Nah, kami ada lembaga namanya UPTD PPA, ya. UPTD PPA ya. PPA. Ada Bu Esti di sana. Ya, di sana ada Bu Esti, komandannya. Di sana ada layanan-layanan yang dilakukan. Kami fokus kepada korban, Mak RT. Korban, bukan pelaku. Korban. Kami menyelamatkan korban. Kami melakukan layanan-layanan yang diperlukan oleh korban. Korban itu siapa? Adalah korban perempuan dan anak. Ya, itu yang kami lakukan. Kalau yang bapak-bapak tidak ada, kami tidak melayani itu. Ada protes Mak RT. Kenapa bapak-bapak tidak dilakukan perlindungan gitu? Padahal ada loh. Oh iya, ada juga. Ada dicakep dari pakai wajan sama istrinya. Tapi kan nggak banyak Mas, jadi nggak perlu. Iya. Jadi di sana akan ada layanan-layanan, ada layanan psikolog, mendapatkan layanan aduan. Jadi aduan dulu ya Pak ya. Kemudian dari aduan itu akan dibedah. Dikembangkan. Ini apa yang harus dilakukan. Jadi ada layanan fisik, kalau dia luka atau apa gitu yang sifatnya terkait fisik, kami bekerja sama dengan rumah sakit. Kemudian kalau anak ini ada trauma, pasti di dalam tingkat traumanya. Trauma itu macam-macam, bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan. Ada yang diem gitu, mungkin orang tuanya menganggap biasa gitu ya. Tapi sesuatu itu kalau tidak dilakukan penanganan itu berbahaya, bisa menjadi pelaku atau apa gitu ya. Jadi di kami ada namanya penanganan psikis. Jadi kami ada psikolog di sana. Langsung sama psikolog ya. Akan didalami, dilakukan konseling, bisa sekali, bisa 2 kali, biasanya lebih dari sekali. Kemudian kalau itu terkait dengan hal-hal yang
perlu dikomunikasikan, ada namanya forum mediasi di situ. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya kami ada namanya rumah perlindungan. Oh, ada rumah Jadi perlindungan. mungkin ini pelakunya bapak tirinya, ibunya itu ketakutan, anaknya mau dibunuh kalau melapor, kami lindungi. Kami biasanya ambil, saya taruh di rumah perlindungan. Rumah perlindungan itu rahasia, tidak ada yang tahu kecuali petugas tertentu, termasuk saya tahu. Orang lain tidak tahu, gitu ya. Jadi benar-benar ini dilindungi. Ada juga misalnya istri yang sama suaminya diancam mau dibunuh. Kami sering kali itu melakukan perlindungan, ditaruh di rumah perlindungan. Jadi layanan kami ada melindungi rumah perlindungan. Kemudian yang terakhir adalah layanan kami adalah pendampingan hukum. Jadi pendampingan hukum, ada pengacara, kami bekerja sama dengan suatu lembaga. Di sana ada pengacara, ada 20 pengacara yang kami siapkan untuk mendampingi kasus-kasus yang ada. Di samping itu pengacara ini juga ada yang standby di kantor UPTD. Kalau ada orang yang konsultasi dan sebagainya, itu dilayani oleh mereka. Ada yang khusus misalnya penjangkauan, membantu pihak penyidik, bagaimana bukti-bukti bisa terkumpul, atau mendampingi pada saat persidangan. Jadi kami menyeluruh. Kalau urusan pelaku itu bukan ranah kami. Itu ranahnya adalah ranah penyidik atau aparat penegak hukum. Kami hanya sifatnya membantu. Apa yang diperlukan kami bantu. Kan korban itu kan diperlukan apakah tempat, bukti dan sebagainya. Gitu ya. Jadi layanannya komplit sekali sebenarnya. Mungkin saya rangkai dengan apa sih kalau orang melakukan kekerasan terhadap anak, hukumannya seperti apa? Saya jelaskan di sini, betulan saya ini bahan paparan kalau saya kemana-mana ya. Ada ini yang terkait dengan kekerasan terhadap anak. Saya ingin sampaikan dulu terlebih dahulu bahwa pidana anak itu berbeda dengan pidana umum atau yang diatur di dalam KUHP. Masalah anak itu ada undang-undang yang mengatur namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukum acaranya juga berbeda. Kalau di anak itu namanya Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu mengatur. Kemudian bagaimana pidananya? Pidananya itu lebih berat daripada pidana umum. Ya. Kalau ini saya kasih contoh ya, ini yang berat. Anak hukumannya itu bisa hukuman mati, bisa seumur hidup atau 20 tahun. Itu apabila anak dilibatkan di dalam masalah narkotika. Itu hukumannya berat. Ya. Bagi yang menyuruh itu ya. Bagi yang menyuruh, ya. Kemudian bagaimana hukumannya kalau orang melakukan perbuatan kekerasan seksual pada anak, jauh lebih berat daripada hukuman orang dewasa, pemerkosaan kepada orang dewasa. Kalau anak ya, ini hukumannya maksimal minimal 5 tahun, itu maksimal 15 tahun. Kurang, Pak. Iya. Nah, ini belum saya belum. Oh iya, belum. Jadi maksimal 15 tahun. Apabila pelakunya itu adalah orang terdekat yang seharusnya melindungi. Apakah itu bapak, kakek, kakak, paman, guru ngaji, pengasuh panti, pengasuh pesantren, terus lembaga pendidikan. Ini hukumannya ditambah 1/3 dari hukuman pokok. Tadi hukuman pokoknya 15 tahun, ditambah 1/3-nya tambah 5 menjadi 20 tahun. Dan sejak tahun 2016, waktu itu marak ya anak-anak itu mendapatkan kekerasan seksual, Pak Presiden marah. Maka dikeluarkanlah Perpu nomor 17 tahun 2016. Nomor 1 tahun 2016. Itu berupa Perpu karena kalau proses undang-undang itu lama. Akhirnya disahkan di tahun 2016 itu juga
menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Di dalamnya itu terdapat hukuman kebiri. Ya. Jadi siapa yang dikebiri kalau melakukan kekerasan terhadap anak, syaratnya itu korbannya lebih dari satu. Yang kedua, dia perbuatannya berulang-ulang atau merusak organ tubuh seperti vagina, seperti yang saya cerita tadi ya, sampai robek. Kemudian di antara itulah sampai meninggal. Ini menurut undang-undang itu bisa dijatuhi hukuman kebiri. Kayaknya saya belum pernah dengar ya Pak. Di samping kebiri juga akan dipasang chip. Jadi juga tingkat hidupnya, kemaluannya itu hidup atau tidak, dia akan termonitor. Dipasangin chip gitu. Dipakai chip. Termonitor. Kemudian hukuman tambahannya lagi adalah disiarkan di dalam media massa. Jadi artinya hukuman terhadap kekerasan terhadap anak itu berat. Makanya jangan coba-coba ya melakukan kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak berbeda dengan kekerasan seksual pada orang dewasa. Kalau anak ya dilakukan suka sama suka, katakanlah pacaran dengan gurunya misalnya. Ini seperti yang kemarin sama dosen. Iya, sama dosen. Suka sama suka dilakukan, itu kena, hukumannya sama di situ. Tetap kena. Sama, dan hukumannya berat. Tapi kalau orang dewasa dilakukan suka sama suka, ini saya berbicaranya hukum positif ya, hukum nasional. Itu bisa tidak kena, bisa bebas. Makanya ada yang artis yang kena lagi ya viral prostitusi ini ya, online. itu lepas alasan Iya. polisi karena itu bersifat privasi. Itu kalau hukum positif gitu Suka ya. sama suka gitu. Kita tidak berbicara hukum agama ya. Statusnya korban jadinya malah Pak. Iya. Jadi kalau anak dilakukan suka sama suka karena dia pacarnya, atau dilakukan dengan secara pemerkosaan, sama. Atau tidak sampai persetubuhan tapi dengan pencabulan. Sama hukuman. Makanya jangan coba-coba melakukan kekerasan terhadap anak. Ini hukumannya 15 tahun. Ada hal-hal lain mungkin seperti memukul. Ya, memukul itu hukumannya sekitar 3,5 tahun. Ya. Dendanya dan banyak, Mak RT ya. Itu untuk fisik ya? Iya, dendanya itu sampai MM-an ya. Kalau yang ini, yang kekerasan seksual itu dendanya itu 1 M kalau enggak salah. Tapi sayangnya kita masyarakat nggak pernah dengar Pak yang sampai dihukum kayak gitu. Jadi kan gregetan kita rasanya. Nggak ada yang kebiri rasanya. Memang hukum itu bisa tegak, bisa tidak. Itu tergantung bagaimana masyarakat itu bisa menegakkan hukum itu. Jadi kita tidak hanya aparat penegak hukum yang menegakkan hukum, tapi masyarakat juga. Contohnya seperti melaporkan kasus. Kan masyarakat kalau tidak melakukan kasus kan tidak menegakkan hukum. Betul. Gitu. Dan ini masyarakat mungkin banyak tidak tahu ya. Saya harapkan coba pelajari atau baca tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, intinya besar. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, kekerasan terhadap anak itu adalah bukan delik aduan, tapi delik pidana murni. Apa artinya? Kalau delik aduan itu harus diadukan dulu, baru diproses. Ya. Kalau delik aduan itu harus ada yang mengadukan. Kalau aduannya dicabut itu bisa selesai, bisa didamaikan. Tapi kalau anak delik murni, kalau dilaporkan atau tidak dilaporkan, tapi kalau ini sudah masuk ke ranah hukum dan itu alat buktinya sudah lengkap, misalnya orang tuanya mencabut karena diiming-iming duit, itu tidak bisa.
Jadi itu delik murni dan harus diproses. Itu ya, Itu Pak. Ya? bedanya hukum perlakuan dengan pidana dewasa, delik aduan tadi sama delik murni. Begitu. Ya. Satu lagi pertanyaan ya, Iya. ini kan aduh menarik banget ini. Pak, yang terakhir, kenapa sih kalau sampai penindakan itu lambat itu karena apa, Pak? Biasanya faktor-faktornya apa? Karena kita lihat yang kasus terbaru bahwa yang di lembaga pendidikan itu sampai sekarang kita melihatnya ya Sudah berapa lambat. bulan ya, dari bulan Lambat, Oktober. Pak, dari Oktober sampai Januari. Nah, ini karena apa sih, Pak? Biasanya faktornya karena apa? Ya, Yang lainnya udah ketangkep, Pak. kasus kekerasan seksual biasanya pada anak banyak terjadi karena pencabulan. Oh, karena Beda ya, pencabulan. pencabulan sama persetubuhan. Kalau persetubuhan itu buktinya itu bisa Visum ya. visum. Kalau pencabulan itu kan tidak terjadi penetrasi atau persetubuhan ya, tidak memasukkan kemaluan kepada kemaluan si anak, sehingga kalau di visum dia masih utuh. Tapi seperti dicium, dipeluk sehingga anak merasa ketakutan atau di apakah macam-macam ya, itu sudah masuk. Inilah yang membuat lambat polisi di dalam menentukan tersangkanya. Karena di dalam hukum untuk menetapkan tersangka harus minimal 2 alat bukti, minimal. Minimal 2 alat bukti. Sedangkan kalau ada laporan itu biasanya saksi korban, ya itu baru 1, harus dicari lagi. Nah inilah yang membuat lambat, gitu ya. Iya kan biasanya melakukan nggak ada orang, jadi nggak Iya, terlihat. itulah ironisnya. Melakukan kekerasan seksual atau persetubuhan itu kan tidak mungkin dilihat Iya. atau melakukan di pasar atau Iya. di Pasti di depan tempat orang banyak. sepi. Pasti sepi dan Iya. banyak. Dan ada ahli pidana sudah menyampaikan untuk pembuktian alat pencabulan tidak mesti ada orang yang melihat, tapi cerita ataupun rangkaian fakta-fakta yang mengarah kepada itu persetubuhan. Misalnya seorang kakek membawa seorang anak masuk ke kamar, tidak ada yang lihat nih. Nggak ada yang lihat. Nah, tapi anaknya ngaku kalau saya di sana itu dicabuli. Ini kan tidak bisa lihat, harus ada orang lihat. Nah, menurut fakta-fakta yang ada itu ada yang lihat siapa. Ini bisa dijadikan saksi juga bahwa saya melihat seorang kakek sama anak ini masuk ke sini jam segini, itu sudah saksi. Kemudian ada keterangan dari psikolog atau dari psikiater yang mengatakan bahwa perbuatan pencabulan itu terjadi. Dan ini sudah banyak dipakai oleh penegak hukum. Selama ini, ya, sebelum ini banyak berkutat kepada visum. Begitu visumnya itu negatif, langsung lepas. Karena hanya 1 yang bisa. Nah ini masyarakat gregetan, padahal perbuatannya ada. Polisi juga tidak berani karena nanti dituntut juga, diperadilan. Nah, sehingga polisi juga hati-hati. Jadi yang lambat itu biasanya kekerasan seksual yang berupa pencabulan. Karena polisi sangat sulit di dalam pengumpulan alat bukti. Termasuk kasus-kasus yang lagi ramai gitu ya. Banyak yang polisi kesulitan. Termasuk di Balikpapan ada beberapa kasus yang sepertinya polisi agak sulit dan kasusnya mandek gitu. Kami dari dinas ya tidak bisa berbuat banyak karena itu ranahnya polisi. Kami hanya bisa mendorong, membantu. Kalau diperlukan apa yang harus dikumpulkan, kami bantu gitu. Kami coba carikan jalan seperti apa. Tapi penetapannya tetap kepada penegak hukum. Ya. Terima kasih Pak Kosim, Masya Allah ya, penjelasannya luar biasa sekali. Sampai waktunya panjang pun gak berasa ya. Ya itu tadi penjelasan dan paparan dari Pak Kosim. Saya harap ini bukan saya aja yang mengharap, semua pihak ya kita bersinergi untuk melakukan kesadaran bahwa ketika ada
kasus-kasus seperti itu jangan takut melapor. Jelas sekali tadi sudah dijelaskan Pak Kosim bahwa UPTD PPA lengkap sekali layanannya. Jadi mudah-mudahan setelah ini tahun 2022 ini Balikpapan memperoleh predikat kota layak anak. Mudah-mudahan ya Pak ya, kita harapkan sama-sama. Itu saja dari Ma RT, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.